Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini saatnya kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada urapan yang baru bagi hamba-Mu, sehingga setiap benih-benih firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus akan beracara. Terima kasih Tuhan. Berikan setiap kami roh yang taat, mau dengar-dengaran suara Tuhan, dan terlebih melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, senang sekali pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih indah jikalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, Saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, miliki iman yang teguh walau menghadapi berbagai pencobaan. Ya, miliki iman yang teguh walau menghadapi berbagai pencobaan. Kita tahu pasti setiap kita tidak luput daripada pencobaan apapun, ya. Tetapi mari saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman, saudara dan saya sebagai orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan Yesus, ya, saudara harus memiliki iman yang teguh. Amin. Katakan iman yang teguh. Iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang tidak mudah tergeserkan oleh apapun juga. Ya, pencobaan boleh terjadi di dalam hidup, ya, kehidupan kita, tetapi iman kita tidak pernah tergeser sedikit pun. Malah justru iman kita akan tertanam semakin dalam, saudara. Amin. Itulah kehidupan kekristenan yang sehat, saudara. Kekristenan yang sehat adalah di saat dia digoncang, di saat dia diperhadapkan pencobaan, justru malah semakin imannya semakin tertancap, saudara. Ya, semakin kuat. Saudara, saya senang melihat ada satu gambar, ya, video, saudara. Pohon kurma itu, saudara, ya, waktu ditanam itu di batu besar kan, ya. Tidak tahu itu, mudah-mudahan itu benar, ya. Di batu besar, jadi di benihnya itu ditanam, kemudian dia bisa mengangkat batu itu, saudara. Menggulingkan batu itu. Ya, saudara, artinya saudara, kehidupan kekristenan kita di saat kita mengalami himpitan, tekanan dan pencobaan justru semakin kuat. Amin. Katakan semakin kuat. Semakin kuat, saudara. Ini adalah kekristenan yang sehat. Di saat menghadapi berbagai pencobaan justru semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, saya ingin menyampaikan seperti biasa, saya bagi beberapa poin, saudara. Iman yang utama, ya, iman yang utama adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ya, iman yang utama ini berbicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perhatikan, dan keselamatan, ya, pengampunan dosa, janji hidup kekal atau surga tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini atau di bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Inilah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun. Yesus pada waktu itu datang sebagai manusia, ya. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan kita selain hanya Yesus, manusia yang tidak pernah berdosa, saudara.
karena memang Dia adalah Tuhan. Saudara, sebagai orang yang memiliki iman, saudara, kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudara. Kita mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau orang lain mengatakan ada Tuhan, ada ini, ya silakan saja, saudara. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara, kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Titik, saudara. Percaya bahwa ada jaminan hidup yang kekal yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan tetap percaya dan setia sampai akhir. Ini sangat penting, saudara. Karena ada banyak orang yang menggebu-gebu percaya tetapi tidak sampai akhir. Di saat menghadapi tawaran-tawaran yang menggiurkan, mereka rela tinggalkan Yesus. Nah, itu yang bukan iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetap percaya dan setia sampai akhir. Dan mempercayai janji-janjinya disediakan bagi kita. Amin, saudara. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan itu disediakan bagi kita. Wah, luar biasa ya. Disediakan bagi kita, saudara. Haleluya. Saya katakan ini adalah mujizat yang terbesar yang pernah terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, perhatikan ke sini semua ya. Mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam hidup kita adalah, saya selalu ingatkan saudara, saya berharap saudara tidak bosan-bosan. Mujizat yang terbesar yang pernah terjadi dalam hidup kita adalah kita dulu hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Amin. Kita dulu di dalam kegelapan, kita dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah mujizat yang terbesar, saudara, yang pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau dia mengerti kebenaran ini, saudara, walaupun dia mengalami, saudara, sakit penyakit dan tidak mujizat kesembuhan tidak terjadi dalam hidupnya, tetapi dia ingat benar bahwa ada mujizat yang terbesar dalam hidupnya, yaitu kita hamba dosa dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Haleluya, saudara. Sebab saya percaya jika seseorang mengerti kebenaran itu, saudara, dia akan tertanam benar-benar, saudara. Tertanam, ya benar-benar, saudara. Saya tidak tahu, saudara, saya kan sering terapi di RSI ya, saudara. Saya lihat kok, saya di print itu kok agama saya ditulis Islam. Saya sudah komplain, loh Pak, agama saya kok Islam? Waduh Pak, yang mengganti bukan saya, bagian sana. Oh iya, nanti saya tak akan urus ya, saudara. Saya kok tulis Islam, belum tahu mereka ini. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara, iman yang utama yang harus kita pegang, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Kita perlu belajar juga dengan orang-orang timur, saudara. Orang-orang timur ini ya, orang-orang Ambon ya, termasuk NTT ini, saudara. Ya, mereka luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Wah, luar biasa. Itu luar biasa, saudara. Nah, iman yang seperti itu yang harus kita pegang yang utama, saudara. Namun bagian yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang iman di saat kita menghadapi berbagai pencobaan. Ya, iman di saat kita menghadapi berbagai pencobaan. Sebab Tuhan izinkan, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai pencobaan. Mari kita akan mau belajar dari beberapa ya yang nabi dan juga beberapa ada rasul yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yang pertama, saudara, di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, udah habis-habisan semua ini ya. Perhatikan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sampai di sini aja ya. Saudara, apa yang dialami oleh Nabi Habakuk, dia mengisahkan tentang bagaimana saudara, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah ya, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Udah rasanya tidak ada hasil apa-apa saudara. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Sekalipun warungku sepi, tidak ada yang datang ya, tidak ada pembeli, tetapi aku tetap memuji-muji Tuhanku. Amin. Wah, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Sekalian daganganku ini sepi, tidak ada yang beli, tetapi aku tetap memuji-muji Allahku, karena Dia yang sudah menyelamatkan aku. Amin. Pak Mukyar ya, oh Bu Karmiati ya, warungnya pada saat sepi, masih bisakah kita berkata demikian? Walaupun warungku sepi, tetapi aku tetap memuji-muji Yesusku yang dahsyat. Amin. Luar biasa saudara. Mungkin saudara mengalami ya perekonomian yang merosot saudara. Ya silahkan selanjutnya. Walaupun perekonomian kita merosot, usaha kita dalam keadaan yang merugi saudara, tetapi tetap dapat bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah adalah kekuatan kita, sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ya kalau kita diberkati, puji Tuhan. Jangan diberkati malah tidak memuji Tuhan saudara. Oh haleluya. Oh mungkin saudara yang mengalami saudara rumah tangga keuangan merosot saudara, sepi, tidak ada keuangan yang masuk, tetapi aku tetap memuji-muji Tuhanku. Aku percaya Dia sudah menyelamatkan aku, Dia sudah memilih aku, Dia sudah memindahkan aku dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Ya Mbak Kiki yang punya warung juga, toko ya, walaupun tokoku sepi, hari ini, kemarin aku tetap memuji-muji Tuhanku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah iman yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itulah iman yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan pada saat mengalami seperti itu terus kemudian melempem. Aku gak ke gereja lagi, aku gak memuji-muji Tuhan lagi. Bukan seperti itu saudara. Tetapi justru dia tertancap lebih dalam lagi imannya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin yang sepuh-sepuh, walaupun aku gak dikasih anakku ya kiriman, bagian, jatah dari anakku, aku tetap memuji-muji Tuhanku. Amin. Amin. Ini sangat penting saudara. Sangat penting bagi orang-orang yang percaya. Sebab kalau kita tidak bisa memuji-muji Tuhan saudara, oh nanti iblis yang datang dia akan mengintimidasi saudara. Oh warungmu sepi, oh warungmu gak laku, oh daganganmu sepi gak laku, akan diintimidasi. Kita akan ditekan. Saat kita memuji-muji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, yang kedua, dalam menghadapi ujian imannya. Kalau tadi dalam menghadapi krisis ekonomi, dalam menghadapi ujian imannya, mari kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Saya ceritakan sedikit kisahnya ya.
Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego ini disuruh menyembah patung, dia tidak mau. Ya, sampai dia harus dimasukkan ke dalam api, dapur api yang menyala-nyala. Ya, dan bahkan karena dia menolak, sampai panasnya itu lebih panas lagi, sehingga sampai yang memasukkan itu dia diikat, ya, sampai dia memasukkan itu mati, saudara, kena api itu. Ya, mati kena api itu yang masukkan itu loh, karena panasnya 7 kali lipat, saudara. Nah, saudara, sekali lagi saya akan bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi perhatikan, seandainya tidak, wah, luar biasa ini, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, ini iman yang dahsyat, saudara. Ini iman yang dahsyat, saudara. Walaupun kita harus mengalami, ya saudara, siksaan, penganiayaan, saudara, ya, iman kita tidak tergoyahkan, saudara. Ya, seperti yang dulu pernah saya ilustrasikan, ya, Mbak Desi saya undang, ya, ditodong pistol gini, ya, orang pistol 3 klik gitu. Apakah mau tetap percaya Yesus ataukah menolak Yesus, ya, meninggalkan Yesus? Pistol ditodong, tetap percaya Yesus. Waduh, itu yang iman yang seperti itulah, saudara, yang dihadapi, yang harus kita miliki, saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego saat dia diperhadapkan dengan ujian imannya, saudara, walaupun dia harus menghadapi risiko yang besar, tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak dan Mesak, Abednego ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Kalau Tuhan menolong aku, puji Tuhan. Kalau Tuhan pun tidak menolong aku tetap tidak mau beriman pada yang lain. Amin, saudara. Tetap kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Wah, iman itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Itulah iman yang berakar, saudara. Itulah iman yang tertanam dalam, saudara. Tidak mudah tergoyahkan di saat menghadapi ujian imannya. Dalam tekanan iman yang kita hadapi, imannya tidak mau tergeserkan sedikit pun. Tetap teguh di dalam iman walaupun harus menghadapi resiko apapun yang terjadi. Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu dia diikat, ya, karena dia tidak mau menyembah patung emas itu, kemudian dilemparkan ke dalam dapur api yang panasnya, ya, lebih 7 kali lebih panas, saudara. Sampai orang yang melemparnya pun, ya, mati karena api itu, saudara, kena jilatan api itu. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, dia berjalan-jalan di dalam dapur api itu. Sampai raja melihat, loh, kok ada 4 orang di situ? Tadi kan 3 orang yang kita lempar. Kok sekarang jadi 4? Ada seperti dewa yang bersama dengan dia. Saya percaya itu malaikat Tuhan yang melindungi dia, sehingga dia bisa jalan-jalan di dalam dapur api. Puji nama Tuhan. Karena apa? Karena iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ini menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Di saat kita harus mengalami ujian iman, mungkin saudara di dalam tekanan saudara, di dalam lingkungan saudara, saudara seperti merasa diintimidasi, saudara tidak akan tergeser sedikit pun. Amin. Tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena ada iman yang utama yang sudah kita pegang, saudara. Iman yang utama yang kita pegang itulah yang membuat kita memiliki sesuatu yang kuat dan tangguh, saudara. Saudara, khususnya bagi ibu-ibu, saudara, ya, khususnya ibu-ibu wanita, saudara, saya merasakan sebagai pendidik saya merasakan sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengintimidasi kaum ibu, ya.
dengan adanya contoh saja. Ya, contoh saudara. Saudara mungkin mengikuti arisan di kampung, ya. Kemudian ibu-ibu yang lain pada pakai ini, ya kan? Pakai ini semua, sementara saudara tidak sendiri. Itu sesuatu yang mengintimidasi sebenarnya. Kalau dia imannya lemah, wah bahaya. Kalau orang Kristen yang imannya lemah, sangat-sangat berbahaya. Apalagi nanti mereka kumpul-kumpul sendiri ya pakai begini, ngomong-ngomong masalah ini, ya, masalah keyakinan mereka. Itu bisa mengintimidasi kita kalau kita tidak memiliki dasar iman yang kuat, saudara. Amin, saudara. Mari miliki dasar iman yang kuat, yang tangguh, saudara. Haleluya. Saya aja juga punya grup WA banyak, saudara. Saya punya grup WA banyak. Ada teman SMP, teman pekerja dulu, macam-macam ya, saudara. Saya suruh ikut saja saya, selama HP saya masih mampu saya ikut aja. Wah, di situ kan tiap hari saudara, macam-macam saudara. Tiap hari ada ya. Oh ya, nuansa mereka lah, nuansa kepercayaan mereka lah. Ya saya delete aja sudah, pokoknya ya delete. Kalau yang tidak membangun buat saya delete aja. Ya, saudara. Tetapi di satu sisi saya punya misi, saudara. Karena setiap saya share firman Tuhan di WhatsApp itu, di status itu, mereka juga baca, mereka juga baca. Jadi saya di satu sisi saya punya misi buat mereka. Ya, Tuhan, nah, saudara. Ya, ada roh lain yang tidak suka. Ya, baik saudara. Sekali lagi saudara, kita harus memiliki iman yang seperti itu, saudara. Ya, walaupun mungkin dagangan kita sepi, aku tetap memuji-muji Tuhanku. Ya, walaupun aku diintimidasi, terhimpit, aku tetap memuji-muji Tuhan. Aku tidak mau digeserkan imanku. Amin, saudara. Ini yang penting, saudara. Karena ada mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara percaya Yesus karena sakit kemudian disembuhkan, ya hati-hati orang-orang seperti ini, saudara. Dia tidak memiliki iman yang utama tadi. Itu harus dikuatkan imannya bahwa Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyelamatkan. Kalau hanya karena kesembuhan, suatu kali dia sakit lagi, ya tidak disembuhkan, bisa tinggalkan Yesus, saudara. Tetapi kalau dia memegang iman yang utama dalam hidupnya, apapun yang terjadi dia tidak akan tergeserkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara, yang ketiga saudara, di dalam menghadapi penderitaan yang berat, ya di dalam menghadapi penderitaan yang berat, ini pernah disampaikan juga minggu lalu sama Pak Nelis ya. Di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, Ayub 1 ayat 20 sampai 22, nanti disambung Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau, ini saat dia disuruh mengutuk sama istrinya ya, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk Allah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, perhatikan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara semua sudah tahu tentang kisah tentang Ayub kan ya? Ayub yang ya anak-anaknya meninggal, ya rumahnya, hartanya habis semua, bahkan dia ada borok ya, luka semua di tubuhnya, ya kemudian
istrinya mengolok-olok dia, Allahmu nggak bisa menolong kamu, wis kutukan aja Allahmu, ya, sampai dia katakan, ya, mengatakan istrinya seperti perempuan gila. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kita semua tidak ada yang pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi satu hal yang dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, walaupun dia harus mengalami penderitaan yang berat, tetapi Ayub tidak mau berbuat dosa. Dia tidak mau menyakiti hati Allahnya. Dia tidak mau mengecewakan Allahnya. Dia percaya bahwa Allah yang sudah menolong dia, Allah yang sudah melahirkan dia. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kadang kita sering mendengar, saudara, ada orang-orang yang menghadapi masalah, persoalan, kemudian dia menyalahkan Tuhan. Ya, menyalahkan Tuhan. Ini karena Tuhan tidak sayang sama saya. Ini karena Tuhan tidak mengasihi saya. Saudara, mari kita belajar dari Ayub. Di saat menghadapi penderitaan yang sangat berat, bagaimanapun juga dia tidak mau berbuat dosa. Ya, ada orang loh, saudara, yang karena masalah yang tidak habis-habis, sepertinya dia dendam kepada Tuhan, kemudian dia lakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Saudara, mari, satu pelajaran yang sangat penting tentang iman, bagaimana Ayub menghadapi penderitaan ya yang sangat berat dan dipercaya bahwa Allah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Dia tidak mau jatuh dalam dosa, tetap menjaga kekudusan hidupnya, tidak mau menyalahkan Allahnya. Saudara, kalau kita pelajari, saudara, ya, saya sering di pelayanan di LP Lowaru, saudara. Mereka yang jatuh di dalam narkoba, ya, di dalam perbuatan-perbuatan dosa, umumnya mereka mempunyai latar belakang yang sepertinya kecewa dengan Tuhan. Ya, kecewa dengan Tuhan karena mungkin sesuatu rumah tangganya yang berantakan, mungkin ya, keluarganya yang hancur, kemudian dia sepertinya menyalahkan Tuhan, jadi melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya pada waktu saya melayani satu keluarga, saudara, satu keluarga yang mereka, ya, yang suaminya ini sudah menyakiti istrinya, anak-anaknya bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, saudara. Istrinya disakiti, anak-anaknya disakiti tentunya. Saya katakan, Pak, Bapak ini masih harus bersyukur. Anak-anak Bapak tidak sampai jadi bandar narkoba, ya, tidak sampai jadi kepala preman. Kenapa gitu? Dan bagaimana? Disakiti sejak bertahun-tahun sama orang tuanya. Masih harus bersyukur. Sekarang waktunya untuk bertobat sungguh-sungguh. Sekarang waktunya untuk sungguh-sungguh mengasihi mereka. Ya, puji Tuhan, dia mulai sedikit-sedikit, saudara. Berpuluh-puluh tahun istri dan anak-anak ini sakit. Saudara, kasus-kasus yang terjadi di LP Lowaru itu kebanyakan mereka adalah yang mengalami seperti itu. Disakiti oleh orang tuanya, dikecewakan, rumah tangganya hancur, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku pidana, saudara. Tetapi mari, saudara, kita mau belajar seperti Ayub. Di saat dia mengalami, ya, musibah, mengalami bencana yang berat, tetapi dia tetap tidak mau berbuat dosa. Dia tidak mau menyalahkan Tuhannya. Bahkan dia percaya, ya, Tuhan yang sudah melahirkan dia, pasti Tuhan juga akan menolong dia. Saudara, dan pada akhirnya di dalam kisah Ayub ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memulihkan segala-galanya bagi Ayub. Mari, saudara, miliki iman yang seperti Ayub, saudara, di saat kita menghadapi penderitaan. Mungkin saudara sampai saat ini, saudara, yang mengalami sakit penyakit, saudara, dan saudara sudah berdoa, bahkan saudara berpuasa, tetapi tetap juga belum sembuh, saudara. Saudara tetap percaya saya tidak akan berbuat dosa, saya akan tetap memuji Allahku, akan menyembah Allahku.
walaupun sampai saat ini saya belum mengalami kesembuhan. Amin saudara. Iman yang seperti ini yang Tuhan inginkan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa saudara. Ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini bagian yang keempat saudara. Dalam menghadapi tekanan dan penderitaan saudara. Dalam menghadapi tekanan dan penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 di sana dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ya, ini ada yang banyak menafsirkan ini adalah sakit penyakit yang diberikan kepada Rasul Paulus. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, banyak hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa Rasul Paulus memiliki satu sakit penyakit saudara, yang dia tidak kunjung sembuh. Ya saudara, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita saudara. Ya, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, penderitaan tidak akan melemahkan imannya, bahkan pelayanannya. Padahal kita tahu bahwa Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa, menolong, mendoakan orang yang sakit dan sembuh saudara. Tetapi karena dia sendiri mengalami sakit penyakit, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhannya. Dia tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Ya saudara, walaupun Tuhan sepertinya tidak menjawab doanya, tetapi imannya tetap teguh. Kasih karunia-Nya sudah cukup dilimpahkan bagi kita. Penderitaan apapun tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan bagi kita. Haleluya saudara. Sekali lagi saudara, ya mungkin saudara diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit dan saudara sudah bergumul, ya sudah berdoa, tapi Tuhan belum sembuhkan saudara. Mari tetaplah percaya bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar yang sudah kita terima. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Ayat ini sering saya sampaikan saudara. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin saudara. Penderitaan apapun, sakit penyakit, ya permasalahan yang berat apapun di dalam kehidupan saudara, saudara ingat ayat ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kehidupan kekal yang disediakan bagi kita, kita akan dipulihkan. Ada kemuliaan yang diberikan, disediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Ya, walaupun di dalam segala sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tetap memuliakan Allahnya. Amin saudara. Tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Selama dia masih bisa beribadah kepada Tuhan, tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Tetap memuji Allahnya, tetap berdoa, tetap setia membaca firman Tuhan. Karena dia tahu tidak sebanding penderitaan itu dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Saudara, bagian yang terakhir saudara, yang ketiga. Oleh sebab itu milikilah iman yang teguh.
seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus tetap bertekun di dalam iman. Bagaimana kita bisa bertekun di dalam iman kalau kita tidak setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa bertekun di dalam iman kalau kita tidak setia merenungkan firman Tuhan, tidak setia berdoa, tidak setia membaca firman Tuhan? Saudara, untuk kita dapat bertekun di dalam iman, kita harus setia beribadah dan setia merenungkan firman Tuhan. Miliki iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan dan tidak mau digeserkan oleh apapun juga. Sebab ada pengharapan di dalam Injil. Dalam pencobaan apapun justru imannya semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Inilah kekristenan yang sehat, saudara. Seperti yang saya katakan tadi. Di saat mengalami pencobaan, di saat mengalami tekanan, di saat mengalami apapun permasalahan, tetapi dia semakin berakar dan berakar di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari UBL Singer boleh maju.